Siap dimulai untuk pertemuan minggu kelima hari ini. Nah, ini ilustrasinya. Kalau 0 kita tinggal masukkan angkanya. Nah, secara cepat ini kita dapatkan harganya 0. Demikian juga kalau dimasukkan untuk n genap atau n ganjil, maka n ini berkontribusi memberikan nilai 0. Sedangkan untuk bn, kalau kita coba masukkan angka misalkan yang genap, misalkan 2, 4, 6 gitu, dia akan memberikan kontribusi 0 juga dari persamaan ini. Sedangkan untuk ganjil baru ada harganya berupa 4A per NP. Nah, dari bentuk ini karena A0 dan BN-nya ini adalah 0, AN, A0, BN itu 0, maka kita hanya punya komponen yang ada BN-nya. Nah, komponen yang ada BN-nya kalau kita coba cek di sini berarti berhubungan dengan sigma BN sin n omega t. Nah, di sini kita punya bentuk yang penjumlahan suku-suku dari sigma suku ke 1 sampai tak hingga. Tetapi di sini hanya berlaku untuk yang ganjil karena yang genap tadi 0. Jadi di sini untuk n sama dengan ganjil, ini kita bisa lihat bentuk deretnya seperti ini. Oke, itu pasti sudah dipelajari ya di mata kuliah sebelumnya. Jadi di sini adalah bentuk deretnya. Kita dalam matematika, deret Fourier merupakan penguraian fungsi periodik menjadi jumlah fungsi-fungsi berosilasi, yaitu fungsi sinus dan kosinus ataupun eksponensial kompleks. Kalau bentuk ini adalah fungsi sinus. Jadi bentuk sinyal kotak yang ideal ini kita coba dekati dengan bentuk deret trigonometri yang sudah kita coba analisis tadi atau kita coba hitung tadi. Nah, bentuk sinyal kotak itu kalau dalam bentuk sinyal trigonometri seperti ini. Tapi kalau dalam bentuk eksponensial kompleks, deretnya mungkin ditunjukkan sebagai berikut. Jadi ini adalah dua hal yang sama, hanya saja ini bentuknya eksponensial kompleks, kalau yang ini adalah sinus. Nah, tentu saja kita perlu menjabarkan ya sinus tadi sebagai bentuk atau dihubungkan dengan identitas Euler sehingga kita bisa mendapatkan bentuk eksponensial kompleks. Oke. Nah, kalau kita coba dari bentuk yang sederhana ini, kita coba hitung begitu secara numerik, pasti kita ingin tahu ya bentuknya seperti apa. Kalau kita gunakan di sini ada suku ganjil, tapi kita anggap aja ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Atau ini n sama dengan 1, n sama dengan 3, n sama dengan 5. Kalau misalkan kita gunakan 4 suku, bentuknya seperti ini. Dari bentuk sinyal itu. Kalau kita gunakan 8 suku, bentuknya seperti ini. Makin banyak sukunya, nanti kurang lebih kita akan mencoba mendekati bentuk sinyal kotak. Ya, sama seperti yang tadi. Hanya saja di sini mungkin digunakan A-nya ini sama dengan amplitudenya 1, terus omeganya digunakan 1 juga. Nah, di sini kita kenal mungkin tidak puas ya, mungkin kenapa di sini tidak flat dan juga di sini kok ada semacam lonjakan gitu ya, yang over sama under begitu di bagian bahu dari sinyal kotak ini. Nah, itu dikenal sebagai fenomena Gibbs. Jadi kita mengamati bahwa semakin kita tambah suku harmonik untuk deret Fourier, maka penjumlahannya nanti akan semakin terlihat seperti dalam bentuk sinyal kotak. Tetapi pada bagian bahu dari sinyal yang kita coba rekonstruksi dengan deret Fourier itu tidak dapat datar seperti ini. Nah, itu kita kenal sebagai fenomena Gibbs, dan ini terjadi karena ada, ya ini kita kenal ada discontinuity pada sinyal kotak yang sempurna ini dari minus A sampai A pada time yang sangat kecil. Gitu. Nah, ini ilustrasi kalau sinyalnya deret Fourier-nya, misalkan kita punya bentuk ini, saya mungkin gambar pakai
coret-coret pakai warna lain mungkin supaya kebayang. Misalkan yang warna biru ini berarti apa nih? Frekuensi yang rendahnya. Kemudian kalau misalkan kita tambah lagi yang frekuensi yang lebih tingginya mungkin seperti ini, tapi dikali magnitudo yang lebih kecil kan, nah, tidak sampai 1, atau tadi ada 1/n-nya kan. Nah ini misalkan saya gambar pakai warna merah cepet-cepetan aja. Nah demikian seterusnya untuk osilasi yang lain. Nah kalau dijumlahkan ini bentuknya yang sinyal ini, nah sinyal yang hampir kotak itu sama seperti kita kalau misalkan ada bentuk gelombang yang lain, misalkan gelombang segitiga. Nah gelombang segitiganya juga bisa macam-macam ya, ada yang gelombang sawtooth gitu ya, itu juga bisa. Misalkan pakai apa nih, saya pakai ini, misalkan ada yang sinyalnya bentuknya seperti ini ya, nah, seperti ini juga bisa, atau kemiringannya dibalik begitu, atau sinyal kotaknya mungkin divariasi dari posisi bergeser dari sinyal kosinus gitu juga bisa, misalkan seperti itu. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk